Teriakan di mana-mana, pemuda adalah harapan bangsa, pembawa perubahan untuk negeri tercinta. Rakyat kecil menitipkan nasib, mengharap kabar baik dari darah birunya. Jangan lupa bahwa negeri Indonesia merdeka tidak lepas dari jiwa seorang pemuda. Maju tak gentar sekalipun musuh memiliki senapan canggih dan bertubuh kekar. Pemuda harapan bangsa bukanlah pemuda yang membuat rusuh dan apatis pada kondisi sosial di sekelilingnya. Pemuda harapan bangsa bukanlah yang pandai tawuran. Pemuda harapan bangsa adalah pemuda yang punya karya dan selalu berkarya. Pemuda harapan bangsa adalah pemuda yang peduli pada ketidakadilan. Pemuda harapan bangsa adalah pemuda yang siap berada di garda terdepan membela rakyat yang tertindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk yang sedang mendengarkan. Perkenalkan, aku Aisyah Kamelia Andani. Pada podcast aku kali ini, aku bakal bahas suatu hal yang sangat menarik dan juga gak kalah seru pastinya. Tapi sebelumnya, aku pengen nanya nih, gimana kabar kalian sekarang? Masih tetap kuat? Dan harus tetap semangat dong ya. Aku doain semoga semuanya baik-baik aja dan hal-hal yang kalian kerjain semuanya beres dan lancar. Amin. Nah, pada podcast aku kali ini, aku akan membahas tentang hal yang sangat relate banget bagi kita nih anak muda dengan judul Youth is our hope for the future. Langsung aja, selamat mendengarkan. Generasi muda selalu memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perkembangan suatu bangsa dan negara. Karena mereka adalah kelompok sosial yang menentukan masa depan sebuah bangsa. Begitu juga Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kelompok muda memiliki keterlibatan aktif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu hingga kini. Nah, sebagai anak muda, tentunya dalam proses mengejar mimpi, pastinya kita nggak bisa dong do nothing. Kita harus dan wajib banget punya plan-plan konkret dan action items untuk membantu kita mengejar impian kita. Bagaimana kamu di masa depan terlihat dari apa yang kamu lakukan saat ini. Menjadi anak muda itu sebenarnya susah-susah gampang. Susah untuk diarahkan ke jalan yang benar dan gampang banget untuk mengikuti hal-hal yang buruk. Generasi muda di Indonesia harus semakin meningkat supaya anak muda dapat memberi contoh kepada masyarakat maupun lingkungan sekelilingnya untuk masa depan, untuk mencapai kesuksesan yang dapat membuat anak muda Indonesia semakin bangkit dalam mencapai mimpi. Buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Contohnya, jangan takut untuk melakukan suatu hal dan jangan menunda-nunda suatu hal yang telah kamu impikan selama ini. Cara untuk menjadi di depan adalah memulai dari sekarang. Jika kamu akan tahu banyak hal-hal yang sekarang kamu ini tidak ketahui, dan kamu tidak akan mengetahui masa depan jika kamu menunggu. Ada 4 hal penting untuk kita tahu untuk mencapai masa depan. Yang pertama yaitu menata masa depan, yang kedua harapan masa depan, yang ketiga kerja keras demi masa depan, dan yang terakhir memandang masa depan yang cerah. 4 hal ini bisa membuat motivasi anak muda Indonesia untuk semakin berani mencapai mimpi dan keinginannya untuk selama ini yang kita inginkan. Itu makanya mengapa banyak orang yang mengharapkan pemuda Indonesia agar mereka bisa menjadi penerus perjuangan para pemimpin bangsa. Kita ingat pada perkataan Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia."
yang menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam membangun bangsa dan negara. Baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris bangsa dan negara. Namun, seperti yang dapat kita lihat, belakangan ini moral generasi muda justru jauh dari kata baik, dan itu jauh dengan apa yang kita harapkan. Tingkah laku para pemuda saat ini tentunya membuat kita sedih dan heran mengapa bisa terjadi seperti ini. Contoh dari cara berpakaian, remaja masa kini cenderung meniru gaya berpakaian orang barat. Padahal seperti yang kita tahu, gaya berpakaian orang barat sangat terbuka, tidak memperhatikan kesopanan, dan menyimpang dari moral. Sedangkan Indonesia terkenal dengan kesopanan dan budi luhurnya. Kemudian juga banyak anak muda yang justrunya lebih mudah terjerumus pada kegiatan negatif seperti narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa larangan lainnya. Untuk itu, kita sebagai generasi muda, marilah kita bersama-sama sadar dan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Mari melakukan tindakan yang positif, memberikan manfaat bagi sesama maupun bagi negara, karena generasi muda adalah generasi penerus bangsa ini, generasi yang menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia. Janganlah sifat-sifat buruk dalam pergaulan sosial menjadi sesuatu yang merusak pola pikir dan moral generasi muda. Diharapkan untuk kedepannya generasi muda bangsa menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia kita menjadi lebih baik. Nah, untuk penerus bangsa, tentunya peran anak muda sangat dibutuhkan. Bagaimana caranya agar tetap positif? Ini dia aku paparkan ada beberapa hal penting. Yang pertama, membaca buku. Gak mau baca buku cuma buang-buang waktu aja. Orang sukses itu bisa sukses karena di masa mudanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku dan untuk belajar. So, mereka tahu hanya dengan sebuah buku mereka bisa sukses suatu saat nanti. Jadi jangan sampai nih waktu kamu di masa muda terbuang sia-sia hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, sehingga membuat kamu akhirnya menyesal di masa tua nanti. Gunakanlah waktumu di masa muda untuk lebih banyak membaca buku. Lagian sekarang ada banyak caranya kok kamu bisa membaca buku. Bisa lewat e-book, lewat buku fisik, dan masih banyak lagi. Nah, baca juga buku biografi orang-orang sukses. Karena setiap orang sukses pastinya meninggalkan jejak yang bisa dengan mudah dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan kamu. Siapa tahu dengan membaca buku, kamu juga kecipratan kesuksesnya ya kan? Yang kedua yaitu memilih pergaulan yang benar. Ada peribahasa mengatakan, karena nila setitik rusak susuk sebelanga. Hanya karena kesalahan kecil akhirnya seluruh yang baik pun menjadi rusak. Nah, begitu juga dengan pergaulan. Kalau kamu bergaul saat ini akan sangat menentukan masa depan kamu di kemudian hari. Seperti apa kamu 5 tahun mendatang. Itu tergantung dengan siapa kamu bergaul. Yang ketiga yaitu mengumpulkan pengalaman. Banyak banget anak muda sekarang pengen kerja gampang tapi gaji banyak. Padahal selagi muda masih punya banyak tenaga, masih punya banyak kesempatan. Gak ada salahnya juga kamu bekerja di tempat yang bisa mengupgrade kapasitas diri kamu. Yang keempat, menabung untuk masa depan. Banyak banget yang berpikiran daripada menabung, gaya hidup lebih utama. Padahal kamu gak pernah tahu nih sampai kapan kamu akan menghasilkan uang hanya untuk berfoya-foya dan menikmati kesenangan yang sifatnya hanya sementara aja. Untuk itu, maka tahan kesenanganmu saat ini untuk masa depan nanti. Yang terakhir, ini nih pas banget buat kamu yang pernah ngerasa gagal. Bahwa kegagalan merupakan hal terbaik yang bisa terjadi dalam hidupmu. Menguntungkannya kalau kamu merasa gagal justru ketika masih remaja. Misal, gagal masuk SMA favorit,
gagal jadi ketua OSIS, gagal jadi ketua kelas, semua merupakan kepahitan yang mau tidak mau harus kamu lewati. Semua kegagalan itu akan membuatmu kuat dan tidak manja. Nanti kalau kamu dihadapkan dengan kegagalan yang lebih besar lagi, kamu jadi siap dan tahu apa yang harus dilakukan. Dan hanya motivasi hidup sukses yang dapat membuat generasi muda mengerti mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Motivasi hidup sukses dimulai dari diri sendiri supaya hasilnya bisa menata ego, amarah, dan keinginan diri sendiri. Dari beberapa penyampaian tersebut itu, kita dapat membuat diri kita supaya dapat menatanya untuk kesuksesan. Melangkah untuk mencari kepastian, tapi hasil belum tentu pasti. Tidak perlu meragukan hasil dan usaha yang dilakukan tanpa ragu. Lelah membuat kita sadar betapa nikmatnya sebuah istirahat. Selesai sudah, namun ini masihlah sebuah permulaan. Manfaatkanlah masa mudamu sebaik-baiknya, karena harapan Indonesia dan dunia selalu bertumpu pada pemuda. Sebuah perjuangan akan menghasilkan satu komitmen, sebuah proses akan menghasilkan satu tujuan. Ingat, sebuah hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani hari.